Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita yaitu perencanaan dan penganggaran. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi kemarin, di mana materi kemarin kita berakhir pada ketidaksinkronan dana alokasi khusus yang merupakan pembahasan dari perlunya sinergi perencanaan dan penganggaran. Nah, hari ini kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu benchmarking sistem penganggaran dan perencanaan. Nah, di dalam poin 3 ini ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kerangka benchmarking, kemudian yang kedua adalah perbandingannya yang ada di Korea Selatan dan Brasil, kemudian yang ketiga adalah capaian kinerja pembangunan perbandingan. Jadi benchmarking sistem perencanaan dan anggaran ini yang kita bahas ada 3. Yang pertama adalah tadi kerangka benchmarking. Yang pertama kita lihat bahwa sistem perencanaan dan penganggaran itu akan merupakan faktor kunci yang mempengaruhi bentuk negara dan sistem pemerintahan, kemudian sistem anggaran dan tahun fiskal, kewenangan parlemen, struktur perencanaan dan penganggaran di pemerintahan. Nah, di sini kita coba bisa lihat bagaimana studi komparasi Indonesia, Korea Selatan, dan Brasil. Di mana Korea Selatan dan Brasil tentunya sistem perencanaan itu juga berkaitan dengan bentuk negara dan sistem pemerintahannya, sistem anggaran dan tahun fiskal, kewenangan parlemen, dan seterusnya. Nah, untuk Indonesia tentunya dibutuhkan adalah sinergitas perencanaan dan penganggaran. Jadi kita lihat bagaimana proses yang terjadi di Brasil, Korea Selatan, dan lain. Nah, kemudian sistem yang ada di sini yang kita mau lihat adalah bagaimana sistem di Brasil dan Korea Selatan. Karena ini adalah studi komparasi kerangka benchmarking tersebut. Nah, sistem yang ada di Korea Selatan adalah pertama, bisa dilihat dari perbandingan 3 negara ini, sistem perencanaan dan penganggaran antara Korea Selatan, Brasil, dan Indonesia. Jadi deskripsinya adalah bentuk negara dan pemerintahan. Korea Selatan negara kesatuan semi presidensial, perdana menteri dipimpin oleh presiden dan parlemen. Untuk mengkoordinasikan fungsi kabinet, presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat. Sementara di Brasil sistem negara federal, presidensial, presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian di Indonesia negara kesatuan presidensial, presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat. Itu bentuk negara dan sistem pemerintahan. Jadi yang dilihat di sini adalah bentuk negara dan sistem pemerintahannya. Kemudian yang kedua, kita lihat dari sistem anggaran. Jadi unit budget, kemudian performance based budgeting atau penganggaran berbasis kinerja. Itu yang terjadi di Korea Selatan. Di Brasil juga menggunakan fix. Jadi ada fix budget for years budgeting. Jadi di Korea Selatan digunakan ada 4 tahun penganggaran. Kemudian direview per tahun bagaimana penganggarannya. Kemudian di Indonesia performance based budgeting itu mirip-mirip dengan Korea Selatan. Tahun fiskal bagi tahun fiskal untuk sistem anggaran dan tahun fiskal untuk Brasil itu bisa kita lihat adalah 1 Januari sampai 30 Desember. Kemudian Brasil 1 Juli sampai 30 Juni. Itu tahun fiskalnya. Kemudian di Indonesia 1 Januari sampai 31 Desember. Artinya Korea Selatan dan Indonesia ada sedikit kemiripan atau agak-agak mirip. Nah, dari sini kita lanjut. Bagaimana struktur perencanaan dan penganggaran pemerintah? Nah, struktur perencanaan dan penganggaran pemerintah di Korea Selatan itu dalam satu lembaga, yaitu Ministry of Strategy and Finance,
kemudian berhasil juga dalam satu lembaga, yaitu Ministry of Planning, Budgeting, and Management. Jadi di sini ada MOS merupakan penggabungan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan dan Penganggaran. Sementara kita di Indonesia terpisah dalam dua lembaga. Jadi ada perencanaan yaitu Bappenas, penganggaran itu Kementerian Keuangan. Jadi menurut analis bahwa karena dua lembaga yang berbeda yang menyebabkan kadang harus ada di delete, ada program yang tidak jadi dijalankan. Nah, hal tersebut tentunya akan mempengaruhi proses-proses yang ada di Indonesia. Nah, kewenangan parlemen ini masih lanjutan dari sistem perencanaan dan penganggaran Korea Selatan dan Brasil. Yang selanjutnya adalah kewenangan parlemen. Di Korea Selatan, parlemen membahas pagu total, detail proyek sampai program. Kemudian itu sama dengan di Indonesia. Sementara di Brasil, parlemen membahas dari asumsi makro sampai detail program sektor. Parlemen berhak mengusulkan perubahan asumsi makro dan usulan penganggaran total per sektor. Jadi di sini kita lihat bahwa Korea Selatan sama Indonesia itu agak mirip. Tetapi yang berbeda adalah di poin kedua, parlemen tidak berwenang menaikkan pagu anggaran. Jadi kalau di Indonesia, parlemen berhak mengusulkan perubahan asumsi makro dan usulan penganggaran per program dan kegiatan bahkan sampai jenis belanja. Jadi itu yang bisa dikelola parlemen di Indonesia. Sementara Korea Selatan, parlemen tidak berwenang menaikkan pagu anggaran. Dalam prakteknya, parlemen tidak banyak mengubah usulan pemerintah atau jadi dia tidak banyak menaikkan pagu anggaran. Kemudian Brasil, parlemen membahas dari asumsi makro sampai detail program sektor. Jadi kemudian berhak mengusulkan perubahan asumsi makro. Jadi kita bisa lihat bahwa bagaimana masing-masing wewenang. Jadi ada masing-masing wewenang. Kemudian di Brasil, pemerintah memiliki hak veto terhadap pembahasan hasil parlemen. Jadi artinya di Brasil, apapun yang dilakukan oleh parlemen, pemerintah atau dalam hal ini eksekutif, khususnya presiden, memiliki hak veto untuk membantah hasil pembahasan parlemen itu sendiri. Jadi tentunya dari sisi kewenangan itu berbeda-beda. Jadi bisa dilihat kemudian selanjutnya ini kewenangan struktur perencanaan penganggaran di pemerintahan. Selanjutnya kita melihat kepada capaian kinerja pembangunan. Nah, setelah kita melihat yang pertama kita melihat studi komparasi Indonesia, Brasil, dan Korea Selatan, bagaimana sistem perencanaan dan penganggarannya. Dan kita sudah lihat bahwa sistem perencanaan dan penganggarannya itu modelnya seperti ini. Nah, adik-adik sekalian, kita lanjut. Setelah kita belajar tentang sistem di Korea Selatan dan Brasil, kita masuk pada capaian kinerja pembangunan. Nah, di sini kita akan melihat memang bagaimana capaian kinerja. Nah, PDB per kapita tahun 2011 berdasarkan harga konstan tahun 2005, Korea Selatan PDB per kapitanya itu 25.000, Brasil 9.000, dan Indonesia 3.000 US dollar. Kemudian dari sisi IPM, kita bisa melihat capaian kinerjanya adalah Korea Selatan 0,89, Brasil 0,7, Indonesia 0,6. Berarti Indonesia jauh tertinggal. Kemudian dari HPH, harapan hidup, di Korea Selatan 80, Brasil 73, dan 69,4 untuk Indonesia. Indeks pendidikan seperti apa? Korea Selatan 0,9, Brasil 0,6, Indonesia 0,5. Artinya apa, adik-adik sekalian, bahwa capaian kinerja pembangunan itu tergantung dari kerangka benchmarking sistem penganggaran, perencanaan, dan penganggaran. Nah, di sini tentunya indikator-indikator ini itu karena memang mereka sudah memasukkan program-program tertentu yang sangat baik untuk mengembangkan program studi tersebut. Oke, kita lanjut. Ini capaian kinerja pembangunan. Nah, kita masuk pada poin keempat, yaitu sinergi perencanaan dan penganggaran. Yang pertama dibahas adalah harapan reformasi penganggaran di Indonesia karena dianggap bahwa saya ulangi. Jadi sinergi perencanaan dan penganggaran dengan harapan bahwa reformasi penganggaran di Indonesia. Tentunya
dalam hal penganggaran ini ingin diharapkan adalah bagaimana menghasilkan penganggaran yang berbasis istilahnya penganggaran yang berbasis bukti atau dalam hal lain base evidence. Nah, di sini harapan reformasi perencanaan dan penganggaran, misalnya kita lihat bahwa MTF yang diselenggarakan dalam sinergi penyertaan dan anggaran, ada anggaran terpadu, anggaran berbasis akrual, kemudian anggaran berbasis kinerja, keberlanjutan fiskal, dan sebagainya. Di mana di sini harapan reformasi sistem ini itu untuk mengcover yang namanya Undang-Undang 1945. Harapannya adalah harapan pencapaian terjadinya perbaikan proses pengambilan keputusan dalam alokasi sumber daya. Jadi alokasi sumber daya ya. Jadi diharapkan bahwa kita membuat keputusan yang tentunya adil dalam alokasi sumber daya dengan cara fokus pada prioritas. Jadi fokus pada prioritas. Kemudian yang kedua, transparan yang lebih baik dalam alokasi pendanaan. Kemudian selanjutnya harapan pencapaian dari sistem perencanaan penganggaran ini adalah terwujudnya konsistensi perencanaan dan penganggaran yang efisien dan efektif. Kemudian yang ketiga, tersedianya informasi kinerja yang tegas dan jelas sebagai penyusunan anggaran. Nah, tentunya harapan-harapan ini diharapkan bahwa hal tersebut bisa membantu Indonesia khususnya UKM-UKM yang sudah mulai oleng. Nah, ini adalah harapan reformasi dan sistem perencanaan penganggaran Indonesia. Kita lanjut pada siklus ideal perencanaan dan penganggaran. Jadi, transformasi perencanaan dan penganggaran itu untuk menyempurnakan proses bertujuan untuk mencari sinergi perencanaan dan penganggaran, usulan penyempurnaan. Jadi, misalnya begini, Januari sampai Mei itu adalah penetapan arah kebijakan prioritas, kemudian muncul RKP, penelaan kesesuaian RKP dan Renja, kemudian musrembang provinsi dan nasional. Nah, dari Februari kemudian dilanjutkan penyusunan kapasitas fiskal, penelaan RKAKL, pembahasan nota keuangan APBN, dan penetapan alokasi belanja daerah. Ini prosesnya di Kemenkeu. Jadi proses di Bappenas itu sampai bulan Mei, kemudian Februari sampai November. Kemudian transformasi proses ini kita bisa juga lihat usulan penyempurnaan tadi, siklus tahunan perencanaan dan penganggaran. Nah, kita bisa diskusikan nanti di waktu-waktu yang lain. Oke, lanjut adik-adik. Siklus ideal perencanaan dan penganggaran ya seperti ini. Inilah siklus idealnya, di mana Januari penetapan arah kebijakan, pengusulan inisiatif, kemudian penyampaian lagu indikatif, penyampaian pagu indikatif rancangan awal dan RKP. Jadi intinya di sini mulai dari Januari sampai kemudian November sampai pada Desember. Nah, tentunya siklus tahunan perencanaan dan penganggaran ini sebaiknya melibatkan semua pihak. Oke, kemudian kita lanjut pada poin keempat, yaitu masih sinergi perencanaan dan penganggaran, yaitu pertama adalah keempat adalah sistem manajemen terintegrasi. Jadi kita membutuhkan sistem manajemen yang terintegrasi antara RPJP nasional, RPJM, dan RKP. Nah, integrasi perencanaan anggaran itu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan. Nah, adik-adik sekalian, kalau misalnya modelnya seperti ini, kita bisa melihat bahwa dokumen perencanaan yang berupa RPJPN, RPJMN, RKP itu merupakan bagian dari yang bersumber dari APBN dan non APBN. Nah, jadi anggaran terpadu, anggaran berbasis akrual, anggaran berbasis kinerja, dan sebagainya, yang tentunya di sini ada untuk membiayai itu semua ada namanya APBN dan non APBN atau pembangunan nasional untuk mencapai tujuan bernegara. Jadi memang sangat dibutuhkan sinergi antara perencanaan dan penganggaran, karena tanpa perencanaan maka
tidak ada penganggaran, dan tanpa penganggaran tidak ada perencanaan. APBN sebagai instrumen penganggaran harus disusun berdasarkan perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Maka diperlukan sinergi antara perencanaan dan penganggaran. Nah, berikut ini perencanaan dan penganggaran ini pada poin kelima, yaitu pendapat ahli. Di sini dikatakan bahwa Prof. JB Sumarlin, Kompas 24 Februari 2016 menyatakan bahwa setelah reformasi, Bappenas tidak punya gigi. Bappenas hanya menyusun rencana pembangunan nasional jangka pendek, kemudian jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi bisa dilihat bahwa Bappenas tidak punya lagi gigi karena dianggap bahwa Bappenas sekarang sudah berada di bawah Kemenkeu. Kemudian Prof. Emil Salim, diskusi 27 Januari 2012 juga sama. Ya, ini berharap bahwa efektifkan Bappenas karena Bappenas hanya satu-satunya ya intrasektoral agency. Kemudian jadikan Bappenas sebagai think tank pembangunan nasional. Jadi itu adalah pendapatnya ahli. Atau dalam artian untuk berkaitan dengan pembangunan maka serahkanlah Kementerian Keuangan. Jadi harapannya adalah agar Kementerian Keuangan ini jadi saya ulangi, efektivitas peran Bappenas karena Bappenas hanya satu-satunya yang intersektoral agency yang kita harap mewakili lembaganya. Kemudian jadikan Bappenas sebagai think tank untuk pembangunan nasional. Nah, masih banyak hal yang lain, misalnya Bappenas mampu menjadi desainer perencanaan, ya, kemudian mampu membangun aspek ekonomi agar agar kebijakan nasional dapat diselenggarakan dengan baik. Ini pendapat para ahli. Renardi Kasali dia mengatakan bahwa perencanaan ekonomi dimotori melalui polisi dan insentif. Dalam New School, perencanaan ekonomi merupakan sebuah rajutan bersama atau kolaboratif proses. Sekali lagi, perencanaan ekonomi merupakan rajutan kolaboratif proses yang melibatkan aktor pada berbagai tingkatan. Kemudian saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.